Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PJJ atau pelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang ke-9, yaitu bab 5, urutan cerita menarik dalam eksplanasi, yaitu poin yang D dan C, struktur dan kaidah teks eksplanasi, yang C, menulis teks eksplanasi. Sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga dalam pelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum, mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan, menjadi inti atau pembuka dalam suatu bacaan, berisikan pernyataan umum mengenai topik apa, mengapa, dan bagaimana, yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan peristiwa alam terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua, rangkaian kejadian atau urutan sebab dan akibat. Penjelasan atau perincian atas kejadian atau sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Sambil bisa dibuka LKS-nya halaman 52, yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Selanjutnya itu yang ketiga, ulasan atau interpretasi merupakan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan atau dijelaskan. Interpretasi ini merupakan bagian kesimpulan atau intisari dari bagian pernyataan umum dan deretan penjelas. Itu merupakan struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian. Struktur teks eksplanasi tersebut harus terdapat di dalam tulisan yang menjelaskan tentang suatu peristiwa, karena dengan adanya struktur teks eksplanasi, bacaan akan menjadi satu kesatuan atau sempurna. Semua informasi yang terdapat pada teks eksplanasi merupakan fakta yang benar-benar terjadi dan karangan atau bukan karangan atau rekayasa, jadi real, fakta. Selanjutnya itu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan yang khas yang dapat membedakannya dengan teks lainnya. Kaidah teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan pola pengembangan atau kausalitas. Sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Yang kedua, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis yaitu konjungsi yang digunakan dalam suatu kalimat untuk melengkapi kalimat tersebut agar kalimat tersebut lengkap. Contohnya atau seperti contohnya, kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Kata benda merupakan kata yang menyatakan nama dari seseorang atau tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Selanjutnya itu yang keempat, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu, seperti industri, pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu yang kelima, menggunakan kata kerja atau tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial budaya seperti bepergian, berwisata, mengajak atau berkunjung
berjalan-jalan. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai menulis teks eksplanasi. Topik-topik yang dipilih untuk menulis teks eksplanasi haruslah berupa topik yang dapat memperluas wawasan atau pengetahuan pembaca atau suatu proses. Yang pertama yaitu pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Hal yang harus diperhatikan dalam menulisan teks eksplanasi adalah hubungan antar bagiannya yang berupa peristiwa. Sambil dibuka LKS-nya halaman 53. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam penulisan teks eksplanasi adalah hubungan antar bagiannya. Yang pertama yaitu pola definisi. Pola definisi merupakan usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau hal. Yang B, pola ilustrasi. Pola ilustrasi merupakan sebuah gagasan yang terlalu umum untuk memerlukan ilustrasi atau contoh yang nyata. Ilustrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan maksud penulis. Yang C, pola umum khusus. Pola umum khusus diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum, kemudian dijelaskan dengan pernyataan yang lebih khusus. Jadi pernyataan yang umum itu pernyataan yang luas, terus dikerucutkan menjadi pernyataan yang lebih khusus atau yang lebih jelas. Pola kronologis. Pola kronologis disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa dari satu waktu ke waktu berikutnya. Jadi pola kronologis ini urutan waktunya dari proses kejadian, awal kejadian hingga akhir kejadian. Pola kausalitas merupakan pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Selanjutnya itu latihan soal. Nanti dikerjakan dan link jawaban ada di Google Form. Soal yang pertama yaitu tujuan teks eksplanasi adalah A. Menyatakan hasil laporan observasi, B. Menyajikan hiburan, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. Soal yang kedua, aspek sebab akibat berisi hal berikut kecuali A. Penyebab terjadinya peristiwa, B. Akibat terjadinya peristiwa, C. Runtutan peristiwa, dan D. Tanggapan penulis. Kita kembali ke materi. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi yang baik dan benar, kalian perlu mengikuti atau memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Menentukan suatu topik, kejadian atau peristiwa menarik yang dikuasai. Setelah menentukan suatu topik atau tema, selanjutnya itu menyusun kerangka teks berupa pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan struktur dengan mengembangkan topik yang lebih spesifik. Jadi untuk memulai langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan ini. Yang pertama yaitu menyusun topik, menentukan topiknya dulu. Setelah menentukan topik, kalian membuat kerangka. Kemudian selanjutnya itu mengumpulkan eksplanasi. Teknisnya, setiap bagian struktur dapat diisi oleh kalimat-kalimat utamanya, berbagai bahan atau data berupa fakta atau pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur atau membaca buku atau sumber atau observasi langsung mengamati fakta. Selanjutnya mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi untuk melengkapi kalimat utama dari kerangka dengan pengembangannya. Ikuti pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan jenis teks eksplanasi, kausalitas atau kronologis. Lengkapi dengan data fakta atau pendapat ahli yang telah dikumpulkan. Dan yang E yaitu menyunting dan mengoreksi teks yang ditulis untuk memastikan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penulisan atau
Perhatikan isi teks, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan hingga tanda baca. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika menulis teks eksplanasi. Sampai sini sudah paham? Sampai di sini. Selanjutnya itu latihan soal lanjutan yang nomor ketiga ini. Nomor 3, urutan struktur teks eksplanasi yang tepat adalah: A. Deretan penjelas pernyataan umum interpretasi, B. Pernyataan umum deretan penjelas interpretasi, C. Pernyataan umum interpretasi deretan penjelas, dan D. Interpretasi deretan penjelas dan pernyataan umum. Alasan mengapa, nomor 4, alasan mengapa teks eksplanasi disebut inovatif dan faktual. A. Karena teks eksplanasi berisi penjelasan, B. Karena teks eksplanasi kaya informasi yang sesuai dengan fakta, C. Karena teks eksplanasi berisi gambaran mengenai suatu hal, D. Karena teks eksplanasi berisi prosedur atau melakukan suatu hal. Nomor 5, nomor yang terakhir ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi kecuali: A. Menggunakan konjungsi kausalitas, B. Menggunakan kata benda, C. Menggunakan kata peristilahan, dan D. Menggunakan pernyataan yang bersifat imperatif. Nanti dijawab, link jawabannya ada di Google Form di bawah video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.